li ibadillah wasyafaqati ala khalqillah. Faslun wa alaika, dan hendaknya olehmu birrahmah, berkasih sayang, li ibadillahi, terhadap hamba Allah, wasyafaqati ala khalqillah, berbelas kasih atas makhluk Allah. Jadi Imam Haddad mengingatkan kita, memberikan satu ilmu dan amalan untuk kita untuk berkasih sayang kepada hamba Allah dan berbelas kasih kepada makhluk Allah. Nah, jadi pertanyaan, gimana kita berkasih sayang? Gimana caranya kita berbelas kasih? Maka yang dulu kita bahas adalah min aina ja'atir rahmah, dari mana datang kasih sayang? Ain masdaruh, di mana sumbernya? Di mana sumbernya kasih sayang? Minal qalam. Ada uktub. Ar-rahmah tasduru minal qalam. Kasih sayang itu muncul dari hati. Maka tidak akan berkasih sayang orang yang tidak memiliki hati. Makanya yang nomor satu kita harus bersihkan hati. Jadi nggak mungkin orang disebut, nggak mungkin orang itu berkasih sayang kalau tidak bersumber dari mana? Hati. Contoh, lihat anjing, anjing kelaparan, kurus kering, ada nggak perasaan kasihan? Nah, itu namanya rahmah. Makanya suatu hari diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Rasul pernah bercerita ada orang di zaman Bani Israel, az-zaniyah, seorang pezina. Seorang pezina, ini orang yang sering melakukan maksiat. Suatu hari ngelihat anjing yang sedang kehausan, mungkin anjingnya kurus tuh, kehausan. Lalu kemudian muncul rasa rahmah, syafaqah. Ame tuh anjing, ya Allah kasihan banget tuh anjing. Dicopot sepatunya, kemudian dia masuk ke dalam sumur, diambil itu air dengan sepatunya, dikasih minum tuh air. Apa kata Rasulullah? Itu perempuan masuk surga. Bisa bab ar-rahmah lil kalab, lantaran dia itu berkasih sayang kepada anjing. Nomor satu apa dulu tadi? Perasaan kasihan. Jadi kalau kita ngomongin rahmat, muncul dari kasihan. Jelas? Nah, gimana memunculkan sifat kasihan itu? Dari mana munculnya? Contoh misalnya pengemis. Kita ngeliat pengemis di pinggir jalan, kita kasih nggak tuh? Kita bisa aja ngasih, mungkin bukan karena sayang, tapi mungkin karena pengen nolak bala, begitu kan ya? Berarti bukan rahmah. Jadi rahmah itu muncul lantaran kebersihan hati. Makin bersih hati, makin rahmah. Makin bersih hati, makin rahmah. Nah, inilah amalan para aulia. Para aulia itu dikasih oleh Allah di hatinya rahmah. Allah kasih di hatinya rahmah. Kenapa? Mereka sering ibadah, mereka bersih hatinya, maka rahmahnya masuk ke dalam hati. Makanya tiap malam para aulia berdoa. Yang didoa bukan dirinya doang, bukan buat keluarganya doang, yang didoakan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu para aulia begitu kerja tiap hari mereka. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu doa mereka tiap hari. Kenapa? Mereka bisa nangis cuman gara-gara ngelihat tetangganya maksiat. Pernah nggak kita nangis cuman gara-gara ngelihat orang maksiat? Kalau keluarga biasa, anak biasa, ini tetangga maksiat kita yang nangis. Itu rahmah namanya. Ngelihat kucing, kasihan, dia nangis. Ngelihat kucing aja nangis. Gimana ngelihat anak orang? Lihat kucing aja kehausan, kelaparan, nangis. Itu namanya betul rahmah. Dan rahmah tadi jika benar maka muncul tindakan.
Rahmah jika benar maka muncul tindakan. Kalau kita kasihan namanya orang tapi nggak ada tindakannya, bohong kita kasihan. Ya. Jelas. Nah, sampai ada satu kesimpulan, kalau sampai anjing aja pezina bisa masuk surga lantaran rahmat kepada anjing, bagaimana orang ya, orang yang soleh ya. Gimana kalau kita rahmat sampai bukan anjing, sampai manusia, lebih lagi ya. Jelas ya. Kalau ame anjing aja kita kasih minum aja masuk surga, gimana ngasih minum manusia ya, walaupun manusianya kayaan tetap sama ya, masuk surga juga asal ada rahmat ya. Wa kun rahiman, kata Imam Haddad, jadilah engkau orang yang rahim, orang yang berkasih sayang tuh. Syafiqon, orang yang berbelas kasih ya. Alufan, orang yang open sama orang. Aluf ya, open sama orang. Orang kalau open tuh, cirinya orang open tuh gini, Mas, sampean dari mana? Dari Jakarta. Oh, nah kalau sampean dari mana? Tanya balik, itu namanya open ya. Kadang kita tanya, Mas dari mana? Jakarta. Begitu doang udah, nah itu nggak open namanya. Jadi kalau orang aluf ditanya balik ya, dikunjungin balik, itu namanya alufan ya. Makanya para guru-guru kita ngajarin begitu ya, kalau kita dikunjungin orang, jadikan itu utang ya. Utang tuh maksudnya ntar anda pengen ke rumah dia gitu, karena dia udah ke rumah ya. Maklufan, penyayang ya. Makanya nih, ini sifat ya, kalau kata guru sekumpul apa ciri aulia, masih ingat? 2 ciri aulia, pemurah, tidak pemarah. Pemurah, tidak pemarah. Bukannya nggak marah ya, bisa marah, tapi nggak dikit-dikit marah. Itu namanya aulia, pemurah, tidak pemarah. Dia hanya marah kalau urusan orang, kalau urusan orang lain gitu ya. Dirinya dihina, dicaci, digibahin nggak marah. Tapi kalau orang yang dihina, dia marah. Itu pemurah, tidak pemarah. Pemurah maksudnya apa? Suka sedekah, tangannya enteng sedekah, nggak pelit sama orang, nggak cinta dunia, tuh pemurah. Dan tidak pemarah. Nah, tidak pemarah ini bahasa lainnya adalah rahmah ya. Makanya pas mahya kemarin saya bilang Allah itu Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih makna Rahman? Berkasih sayang kepada seluruh makhluk, mukmin ataupun kafir, soleh ataupun nggak soleh, itu rahmat. Dan Allah akan menitipkan bumi ini kepada orang-orang yang berakhlak dengan akhlak rahmat ya. Allah nitipin nih bumi kepada siapa? Orang yang punya akhlak rahmat ya. Fatih minum airnya, Fatih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Buktu ya. Allah akan nitipin bumi buat siapa? Orang yang berakhlak rahmat ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sekarang mau nggak ente berakhlak dengan akhlak rahmat itu ya. Mau nggak kita berkasih sayang sebagaimana Allah berkasih sayang kepada hambanya ya. Udah jangan pilih-pilih. Kita kan biasanya baik sama yang baik ya, bener gak? Kalau lu baik sama gua baikin. Kalau lu jahatin gua jahatin. Nah ini nggak bener, ini ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Rahman ini ya. Kalau ajaran Rahman, lu baik gua baik, lu jahat gua baik, lu baik gua makin baik, kayak begitu ya. Harusnya begitu ya. Lu jual gua beli gitu ya. Ini jelas ya. Dan itu kelihatan ya. Terlihat dari mana? Sesama santri. Kalau udah punya sifat Rahman, udah sayang sama semua. Ya. Nggak ada ya kita saling dengki, nggak ada yang marah-marahan, udah Rahman aja. Ya. Tapi bukannya Rahman tuh gini, ada orang tidur subuh,
dia nggak dibangunin, kasihan. Bukan itu bukan kasihan dia, justru ente yang sarain dia, ya. Makanya orang tua yang nggak sayang sama anak, yang kalau subuh nggak dibangunin, sekolah dibangun tuh nggak sayang namanya. Gitu. Makanya sayangnya aneh mente subuh dibangunin. Gimana kayak caranya? Jelas. Jadi sayang itu bukan ada orang minum khamr, pengen minum, aneh kasih duitnya misalnya buat minum, bukan sayang namanya. Kasihan, aus pengen minum khamr, ya maksudnya itu ya. Jelas? Ya. Jadi pahami dulu ya, kenapa sih kita itu mesti berlaku rahman. Kalau belum rahman, rahim dah paling enggak. Apa sih rahim? Rahim itu kasih sayang Allah kepada sesama muslim, kepada orang muslim, orang mukmin. Maksudnya apa? Kita kalau belum bisa rahman, rahim dulu dah. Rahim itu ke sesama, sama-sama santri, sama-sama orang baik. Kalau yang nggak baik enggak, itu bisa. Rahim namanya. Wahdar an takuna fadhan ghalidhan, dan waspadalah oleh engkau jangan sampai engkau menjadi orang yang fadhan, yang kasar. Ya, kasar. Kalau ngomong ya kasar. Dasmu. Koncomu. Nggak boleh. Kalau bahasa kitanya muka, katanya muka. Apa itu muka? Segala bentuk kalimat yang dimaknakan kasar jadi kasar. Padahal kan nggak kasar. Ya, wajuhuka kasar nggak? Enggak. Tapi kalau dijadiin raimu itu, sirahmu, dasmu, dan kawan-kawannya jadi kasar nggak? Jadi kasar. Ya. Kalau pakai bahasa Arab nggak kasar. Anta kalbun. Wah, syukran. Anta kirdun. Jadi lah nggak boleh ya. Jelas paham? Kasar sama orang ya. Dikit-dikit toyor, sikut. Itu ya, jangan. Tangan Allah kasih bukan buat mukul orang. Ya. Tangan dikasih bukan buat mukul orang. Tapi buat apa? Buat apa? Zikir, buat nolongin orang, ya. Buat makan, buat yang baik-baik, buat ibadah. Golizon, keras, ya keras, susah dibilangin, batu, ya. Dia tahu batu. Atau fahishan, maaf ya, orang itu fahish, cabul, ya. Orangnya mikirnya jorok mulu, kalau ngomong jorok mulu. Pokoknya berbau-bau selangkangan aja tiap boleh ngomong begitu. Nauzubillah min dzalik itu ya. Jafian, keras hati. Tuh, keras, susah nangis tuh ya. Susah nangis tuh ya, kita kalau bisa sehari sekali nangis lah ya. Ciri hati yang sehat itu nangis. Ciri badan sehat berkeringat. Ciri perut sehat buang air. Ciri kandung kemih kita sehat kencing. Nah kalau kita kencing nggak bisa, sakit gak? Penyakit itu. Ya namanya apa? Kencing apa? Kencing batu. Apa sih namanya lainnya? Susah kencing. Hangat beda. Kalau susah buang air, sembelih, penyakit. Ya. Sama susah nangis, penyakit itu. Ya. Penyakit hati namanya. Ya. Penyakit hati. Ya. Sehari sekali. Ya. Gitu. Jadi jangan jadi orang keras, orang kasar, orang cabul, dan orang yang keras hati. Ustaz, saya santri yang lain mayor pala saya mulu, laporin saya. Ya, kalau nggak lapor polisi. Jangan biasakan keras. Dulu saya kan pelatih silat. Kalau latihan silat, selalu tangan ini kena mukul orang. Tepak gitu deh. Saya tepak, pokoknya gampar orang gitu. Tobat kita, tubtu ilallah ya. Karena pernah baca hadis larangan Rasul nggak boleh mukul muka. Ya. Berhenti, bisa. Ya. Aneh guru silat, lah itu kan bukan guru silat, ngapain mayor orang mulu, gitu. Ngapain isengin orang mulu gitu. Ya, jelas paham ya. Tuh. Makanya kalau ada yang nakal-nakal laporin aja. Ya. Wa qala alaihi salam innama yarhamullah min ibadihi ruhama, sesungguhnya orang yang disayang sama Allah dari hambanya adalah orang-orang yang memiliki kasih sayang. Ya.
Jadi orang yang dapat rahmat dari Allah adalah orang yang berkasih sayang. Tuh. Waman la yarham la yurham. Orang yang tidak berkasih sayang tidak akan disayangi Allah. Nah, maka apa bentuk sayang kita itu? Aneh ngajar, apakah itu tanda sayang ame umat? Belum tentu. Bisa jadi ngajar karena amplop, karena hadiah, karena bisyarah. Orang ceramah, apakah tanda sayang sampai umat Rasul? Belum tentu. Orang nolong, apakah karena sayang ame umat Rasul? Belum tentu. Bisa jadi ada proyek dinolong, ada kepentingan. Tapi yang murni orang bisa itu dianggap rahmah kepada umat Rasul kalau bermunculnya dari hati. Ya. Orang sekarang bikin rumah yatim, bikin yayasan yatim, ya. Bisa jadi karena sayang sama yatim. Tapi bisa jadi karena dunia. Enak nih kalau kita ngurus yatim, ajak yatim 20 orang. Kira-kira yang ajak dapat duit nggak? Dapat. Memanfaatkan yatim demi apa? Dunia tuh. Jadi belum tentu orang yang ngurus yatim karena sayang sama anak yatim, belum tentu. Ya. Makanya tuh wujudnya apa? Ya, bentuknya apa itu? Fatih ya itu. Apa wujudnya tuh? Sayang sama orang wujudnya apa? Apa kira-kira indra? Nah, indra. Ya. Bagaimana cara kita berkasih sayang kepada makhluk? Dengan cara apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara apa Purnama? Sayang sama makhluk. Sama makhluk tuh mau orang, mau binatang, mau apa gitu. Dengan cara apa? Ingetin kalau salah, cakep. Samsul, dengan cara apa Sul? Hah? Iya, nih biasanya kalau ngingetin kalau salah, yang diingetin marah. Ya bener gak? Jangan sok suci lo gitu katanya kan gitu. Duluan gua ngajinya gitu. Ya. Banyak kayak yang begitu. Nolongin orang yang susah. Ya, keenakan deh. Bos, bagi duit dong, cepet. Anak belum beli susu misalnya gitu. Ditolongin nih, besok minta lagi. Langganan tiap hari. Salah lagi. Ya. Wa qala alaihi salam al-mu'min alufun ma'luf. Orang mukmin itu orang yang aluf, orang yang open sama orang. Ya. Orang yang makluf, penyayang. Wala khaira fi man la ya'laf. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak ramah. Wala yu'laf, dan tidak bisa diakrabin, tidak bisa dirahmatin. Ya, ini akhir zaman. Ya, orang berbuat baik sering disalah pahamin. Orang nanya, jawabannya apa? Kepo katanya. Ya. Lagi di mana? Kepo gitu. Orang baik dituduh mau minjem duit gitu ya. Apaan aja dah. Nauzubillah minta halik gitu ya. Jadi dari sekarang ya, kalau kita pengen jadi orang dekatnya Allah, kekasih Allah, orang yang dapat rahmat khusus dari Allah, jadilah orang yang berkasih sayang. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah yang khusus ya, yaitu ada yang mengatakan rahmat Allah itu adalah kewalian. Ada yang mengatakan macam-macam. Intinya rahmat Allah yang khusus itu sangat dekat dengan orang yang baik, muhsin. Ya, muhsin itu orang yang berbuat di luar yang wajib. Di luar yang wajib. Nolongin orang wajib gak? Enggak. Nolongin orang, nah namanya muhsin. Gitu. Ya. Dan ini insyaallah mudah-mudahan kalau Allah bimbing kita, nah insyaallah kita mudah tuh ngejalaninnya ya. Tuh. Jadi kalau datang misalnya ada tukang apa, bang mampir bang ngopi, ajak ngopi. Tukang soal sepatu, tuh, ajak ngopi, duduk. Ya. Tukang soal bang ngete bang ngete. Padahal wajib gak sih kita gitu? Tukang minta-minta, kan dia kasih duit, enggak bang makan bareng, itu namanya ihsan, namanya rahmah. Ya. Banyak kalau kita cerita tentang kisah-kisah ulama, ya bagaimana mereka rahmat lil ummah. Di antaranya tadi satu, yang pertama nolongin orang tiap hari ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad tiap hari beliau itu ngasih makan seluruh warga kampungnya. Dan gak ada yang tahu kecuali khodimnya. Dibawa digotong sendiri. Gitu. Sedekah sir namanya. Sekampung gak ada yang tahu. Besok dia dikasih beras depan rumahnya. Sampai ketika meninggal baru ketahuan
Setelah itu nggak ada yang lagi sedekah. Nah, ternyata yang sedekah Al-Imam Ali Zainal Abidin itu rahmat. Jadi bukan mikirin keluarganya doang, dipikirin sekampungnya itu. Itu rahmat. Ada lagi yang ngelihat orang maksiat, bukan didoain biar tenggelam, lagi naik perahu, nih orang lagi kumpul, lagi maksiat. Kalau kita kan doainnya mudah-mudahan tenggelam tuh kapal pada maksiat gitu. Kalau enggak, ya Allah, ya. Kama farrahtahum fid dunya fafarrihu fil akhirah. Sebagaimana kau buat dia bahagia di dunia, maka buatlah dia bahagia di akhirat. Setelah didoakan orang yang tadi maksiat turun taubat. Sebagaimana penjual ganja kemarin, kasih ganja. Ya. Apa katanya? Setelah makan ganja, konsumsi ganja, Allah munculkan taubat di hatinya, taubat. Dilupain itu ganja. Macam-macam. Ya, cara rahmatnya ya ulama aulia kepada umat, nggak mesti ngasih sedekah doang, nggak, apaan aja ya, bahkan tadi sampai jual ganja aja tuh, masya Allah biasa itu, jelas ya. Jadi jadilah santri yang memiliki sifat rahmah ya. Dan itu kelihatan yang namanya rahmat, walaupun di hati kan muncul, sering senyum, orang jarang marah gitu, bukan nggak bisa marah ya, jarang marah itu, kecuali illa li ajli tarbiyah, kecuali untuk pendidikan. Itu ulama begitu, ulama marahnya bukan semata-mata karena syahwat dirinya, bukan, tapi karena pendidikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu bihamdika al-Fatihah. Al-Fatihah tilawatul Fatihah. Aftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bi